Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya hari ini solihah semuanya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya masih selalu semangat ya. Oh iya, sebelumnya Ustadzah ingin bilang, insya Allah akhir November nanti kalian sudah ulangan. Nah, jadi lebih semangat lagi ya dalam belajarnya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik mengenai cara menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, gimana sih cara menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar itu yang baik? Kita akan belajar satu persatu ya. Nah, yang pertama, cara menjaga kebersihan rumah. Rumah harus selalu dijaga kebersihannya. Supaya apa? Supaya kita nyaman di dalam rumah dan kita terhindar dari penyakit. Caranya gimana, Ustadzah? Nah, cara menjaga kebersihan rumah yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, biasakan selalu membersihkan rumah. Disapu, dipel, jika ada sampah yang berserakan kalian langsung buang sampah di tempatnya. Terus yang ketiga, setelah bermain kembalikan mainan ke tempat semula. Nah, ini yang kebiasaannya selalu menaruh mainan pada tempat yang tidak sesuai, terus suka memberantakin mainan, diubah sedikit demi sedikit ya. Setelah bermain harus dikembalikan ke tempatnya. Yang keempat, rumput yang mengganggu di sekitar pekarangan rumah harus dibersihkan. Nah, biasanya di depan rumah atau samping rumahnya ada rumput, itu dicabuti. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Jadi, rumah itu adalah tempat tinggal kalian. Jadi, kalian harus selalu menjaga kebersihannya. Nah, yang kedua, cara menjaga kebersihan sekolah. Nah, Ustadzah, kenapa sekolah harus dibersihkan setiap hari? Nah, kalau kalian tinggal kalian bersekolah, kalian harus menjaga kebersihan sekolah. Supaya apa? Kalian itu nyaman di sekolah, kalian nyaman di dalam kelas tersebut. Nah, sekolah harus dibersihkan setiap hari. Tanggung jawab menjaga kebersihan kelas yaitu pada seluruh penghuni kelas. Jadi satu kelas itu mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri, harus punya rasa tanggung jawab. Oh, ini kelasku, jadi kelas ini harus aku bersihkan. Seperti itu. Cara menjaganya gimana? Yang pertama, membuang sampah pada tempat sampah. Ini yang punya kebiasaan membuang sampah pada loker meja harus diubah. Harus membuang sampah pada tempat sampah. Yang kedua, membuat jadwal piket harian di kelas. Jadi setiap hari harus ada piket untuk menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, harus punya tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Nah, tadi setiap anak harus punya tanggung jawab. Ini kelas kalian, jadi harus kalian jaga dengan baik. Yang keempat, jika melihat sampah berserakan, segera masukkan ke dalam tempat sampah. Nah, jika kalian melihat sampah di depan kelas kalian atau di mana, nah itu harus kalian masukkan ke dalam tempat sampah. Yang kelima, ini sering-sering cuci tangan memakai sabun. Nah, karena musimnya seperti ini, cara menjaga kita selalu bersih di sekolah, jangan lupa selalu sering-sering mencuci tangan memakai sabun ya. Nah, yang terakhir, cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan juga harus dijaga pula kebersihannya. Apabila lingkungan kotor, kumuh, dan tercemar, maka kesehatan kita akan terganggu, hidup tidak nyaman,
dan akan menimbulkan bencana yang lain, misalnya banjir. Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan apa Ustazah? Yang pertama, harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan sekitar, kita harus selalu membuang sampah itu pada tempatnya. Kalau bukan pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengadakan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Yang ketiga, membersihkan selokan-selokan. Supaya apa? Ini supaya tidak mampet dan menimbulkan banjir. Yang keempat, membakar sampah-sampah yang tertimbun agar sampah-sampah yang tertimbun itu segera habis dan segera bersih lagi lingkungan kita. Nah, itu tadi sedikit materi mengenai cara menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, dari penjelasan Ustazah tadi, Ustazah harap ini bukan hanya sekedar teori dan materi untuk kalian, tapi ini juga bisa kalian praktekkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar kalian. Bagaimana sih cara menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ustazah lebih suka kalian banyak praktek yang baik daripada hanya kebanyakan teori. Jadi aku tahu cara menjaga kebersihan rumah, tapi dia malas menerapkannya. Itu kurang baik ya. Jadi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi apa? Membuang sampah pada tempatnya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus mengembalikan mainan pada tempatnya lagi setelah dipakai. Nah, seperti itu. Ustazah harap kalian mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, sekian itu saja materi dari Ustazah. Jika ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan hanya milik Ustazah. Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.